11.650 ya teman-teman ya, AMMN. Coba diperhatikan teman-teman. Sekarang posisi over 11.650. AMMN kalau break 11.650 ini kalau secara teknikalnya dia membentuk pattern dan larinya bakal kenceng nih teman-teman. Kalau dia bisa break ataupun minimal sesi 1 dia bisa bertahan di atas 11.650. Itu bakal lama ya naiknya ya, karena ada pattern di situ. Nah, ini kalau saya coba gambarkan patternnya. Oke, sebentar. Dan ini juga bisa jadi kandidat swing ya teman-teman ya. Atau saya coba masukkan dulu deh ke swing. Saya masukkan ke swing ya untuk apa namanya, AMMN. Oke. Kalau teman-teman yang baru buy ini saya infokan untuk buy on break. NKP juga sudah di atas 9.000 teman-teman. Emrat ini cukup menarik ya teman-teman ya. Cuman memang persyaratan untuk value dia masih di bawah. Oh, cegah 135 ya. Cegah 135 teman-teman. Ada yang dapat nggak cegas? Sebentar. Oke, ada yang pesan atau order AMMN? Teman-teman di kolom media bebas ya mau nge-share apapun mengenai apa namanya teknik momentum ataupun teknik ombak hijau kalau teman-teman sudah berhasil dapat cuan di situ. Oh, cegas longsor Pak ya? Bentar saya coba lihat. Cegas. Oh iya dilongsorin tapi 144 145 ya. Nah, itu makanya sebenarnya penting ya teman-teman apa namanya money management yang baik, terus pengetahuan tentang karakter dari sebuah saham itu sendiri sama teknik yang kita gunakan untuk sell atau untuk exit itu penting ya teman-teman ya. Jadi jangan sampai termakan sama yang namanya mohon maaf rasa tamak ya teman-teman ya gitu. Karena itu yang bisa apa namanya menghancurkan kita ya di saham gitu. Jadi kalaupun memang sudah diberi rezeki besar atau kecil kita terima ya teman-teman ya.
energi. Energi bagaimana kalau energi? Oke. Energi ada momentum nggak teman-teman? Energi. Energi nggak ada momentum ya, cuman ada indikasi dia ombak hijau loh teman-teman. Coba diperhatikan coba. Wah ini cakep nih energi nih. Teknikalnya juga cakep nih. Ada indikasi ombak hijau loh, 193 dia. Kita lihat apakah 193 posisinya pindah ke bid dan 194 naik ke over. Satu kali di refill dia 193. Karena di 195 dia ada level psikologis teman-teman. Nah, cuman perhatikan 191 sama 192 dia di refill loh. Bidnya di refill. Gitu. Nah, kalau teman-teman ingin sabar, itu teman-teman nunggu sampai 195-nya itu dimakan ya teman-teman ya, dan tidak di refill serta konsisten dimakannya. Tuh, lebih baik memang menunggu ya teman-teman ya. Karena market juga kan penuh dengan tipuan seperti kayak gini, terus penuh dengan fake ya. Jadi menurut saya sih ada baiknya sih sabar saja menunggu sambil kita perhatikan struktur dari bid overnya. Jadi tidak perlu terburu-buru ya teman-teman ya. Akan masih banyak kok taksi yang akan lewat seperti itu. Jadi sebaiknya sih sabar aja. Pak Reva saya izin untuk ambil ya, saya taruh di ini ya mungkin ini saya izin ya untuk taruh di media. Thank you banget Pak sudah dikirim. Cleo ada momentum nggak kira-kira teman-teman? Cleo. Kalau Cleo sih nggak ada ya momentumnya. Oke. Yang perlu kita terapkan itu adalah sabar ya teman-teman sampai taksi berikutnya ada. Jadi tidak perlu terburu-buru ataupun gerasa-gerusuk ya ataupun tergesa-gesa karena apalagi marketnya seperti ini itu cukup memberikan peluang ya teman-teman. Jadi teman-teman perlu lebih bersabar aja sampai dengan taksi berikutnya muncul. Gasnya udah selesai ya udah biarin aja dia turun. INKP belum belum menyentuh ini yang kita sesuai arus kita belum ya teman-teman. INKP itu 9.050 kalau tidak salah tadi. Oke, ada yang menarik lagi kira-kira teman-teman? Oh, emeraldnya sudah 412 ya, cuman memang kita nggak info, cuman kita sebutin dari tadi, cuman memang nggak kita infokan memang ada banyak pertimbangan tadi sih. Oh, saham-saham kecil udah mulai bangkit ya, yang biasa dimainin sama uh, apa namanya selebgram, influencer itu kayak Innov udah mulai naik-naik juga ya. Teman-teman boleh bisa saling panggil ataupun saling sharing kalau ada hal-hal yang menarik sesuai dengan rules yang kita punya mengenai teknik ombak hijau ataupun teknik momentum, boleh teman-teman. Beratnya konsisten nih. PGEO ya, coba kita lihat Pak, PGEO. Iya, 1.200 Pak ya PGEO ya. Saya bantu catat ya di kanal Momentum Bitover.
Inov-nya ini ya, eee, mulai naik. Innov, saham-saham influencer nih. Biasanya kalau Innov itu dia berpasangan dengan, apa ya, dulu saya ada catatan sih, biasanya TIRT atau enggak Kobex ya, atau enggak Atap kemarin. Atap kan sering naik terus ya teman-teman ya. Cuman ya diperhatikan lah, itu apa, likuiditasnya ya. Jadi jangan sampai kita bisa masuk tapi nggak bisa keluar, karena secara value-nya pun dia masih di bawah 100 juta. Terus secara lot juga antreannya itu cuman ada maksimal paling tinggi 1.475 sampai 1.500 ya teman-teman. Tuh, jangan sampai nanti bisa masuk nggak bisa keluar nih. Nah itu yang susah nih teman-teman. Kalau untuk ESA bagaimana? Coba kita lihat. ESA ini mantul dari support minornya ya. 740 untuk support minornya kalau secara teknikal. Oke, kita combine dengan posisi dia ada nggak untuk ini rules yang kita punya. Kalau ombak hijau sih sudah mulai terlihat nih, gitu. Tapi masih dibarengin dengan ombak merah, seperti itu teman-teman. Jadi saya hapus dulu ya dari watchlist ya, karena apa namanya udahlah biar nggak tertarik lagi ya. Oh, emeraldnya konsisten tuh teman-teman. Cuman kita tidak entry, bukan rezekinya ya teman-teman ya. Nggak tahu nih, ada yang entry nggak di emerald? Emerald ada level psikologis di 420, 11,8K. Cuman kalau kita lihat dari apa namanya kenaikannya dia sudah mau mendekati 9% ya teman-teman ya. Nah, jadi teman-teman harus diperhatikan kalaupun nanti dia break 420 karena kita menggunakan apa namanya teknik ini lebih ke dekatnya teknik ombak hijau ya teman-teman. Nah, kita harus perhatikan entry-nya ketika OTW habis sesuai dengan rules yang kita punya. Nah, balik lagi karena sudah 9%, resikonya itu lebih tinggi ya teman-teman ya. Nah, jadi saya minta ke teman-teman, saya sarankan untuk size-nya harus disesuaikan. Jadi sesuai dengan profil resiko masing-masing nih dari teman-teman, berapa teman-teman yang bisa tanggung seperti itu ya. Oke, MMN itu sudah 11.850. Nah, ini saya ada kemungkinan mau jualan ya teman-teman karena sudah cukup ya sekitar 1.200.000-an untungnya. Karena target harian itu cuma 500.000 ya teman-teman ya. Kalau memang dikasih lebih ya mungkin lagi rezekinya aja gitu. Nah, cuman sepertinya saya akan mau jualan nih. Saya nunggu dulu. Oke. Oke, itu 11.900 dikasih, saya jualan ya untuk MMN sudah clear. Udah clear. Oke. Sudah selesai sih MMN. Sebenarnya dapatnya di bawah tadi, cuman kan saya nggak ini, baru masuk di berapa tadi. Dan masuknya pakai margin pula. Nah, itu enaknya kalau ada momentum tuh pakai margin sih. Lebih lebih apa namanya? Lebih nggak takut gitu loh, teman-teman. Karena kita kan punya rules ya, punya metode gitu. Ada yang menarik lagi nggak kira-kira teman-teman? Inovnya. Ini jangan-jangan siapa? Om Ben ya? Jangan-jangan udah mulai masuk ke market lagi nih, beliau nih. Yang sudah cuan ya dari tadi pagi itu lebih baik sih kalau saran saya ngopi-ngopi dulu lah teman-teman. Yang ngerokok mungkin bawa rokok dulu lah, jangan terlalu bernafsu dulu ya. Tuh, karena masih apa dibayangi karena teman-teman tuh lagi cuan gitu, takutnya nanti nggak rasional ngeliat marketnya. Emrat, Emrat 420 ya tadi ya. Tadi saya info berapa ya Emrat teman-teman? Ada yang ini nggak bisa bantu tes? Pada tidur atau pada gimana nih? Oh ya Pak Info 420 ya. Gitu. Berarti ada yang dapat ya teman-teman ya? Emrat ya.
Sebentar. Eh, oh iya Pak, tapi size-nya di ini Pak ya, apa, karena kan tadi sudah saya infokan, itu pakai teknik ombak hijau tuh, dan kalau memang teman-teman mau masuk, perhatikan size-nya, karena risikonya cukup gede karena sudah 9%-an Pak ya, mendekati 10%. Tuh, anggaplah kalau naik ini bonus lah gitu. Energi nggak jadi ya teman-teman ya, kita 195 kalau tidak salah ingat saya. Cleo, Cleo bagaimana teman-teman Cleo? Cleo ada ini nggak? Kok dia sepertinya mengalir? Cleo, Cleo. Emerald-nya tuh, Emerald-nya mantap 420 ya. Sekarang 424 posisi over. Cleo menarik nggak kira-kira teman-teman? Ada yang mau kasih pandangan nggak? Ada momentum nggak? 1285? Enggak ya? Tapi menarik nih Cleo nih. Emerald-nya diguyur ya, udah 4 berapa tadi ya? Harganya berapa? 424, diguyur lagi ya, turun lagi. Yang sudah cuan itu dibawa santai dulu ya teman-teman ya. Jangan terlalu bernafsu, takutnya nanti nggak rasional ngeliat marketnya, karena kan masih apa namanya diliputi rasa senang seperti itu ya teman-teman. Kalau saya sarankan sih lebih baik coba untuk ngopi-ngopi dulu atau keluar untuk ngerokok, karena pengalaman pribadi saya tuh ini cuma saya pengalaman pribadi ya, tapi mungkin teman-teman tidak alami seperti itu. Karena biasanya kalau kita sudah cuan itu kita cenderung itu seneng gitu loh teman-teman. Biasanya nanti bakal nggak rasional ngeliat market, kita bakal kayak apa ya, kalau orang ini bilangnya sembarangan gitu, maaf apa, kayak gerasa gerusuk gitu, baik dari sisi size-nya, terus kita nggak rasional ngelihat harganya lagi, kita main hajar-hajar aja, misalnya gitu. Cuman itu pengalaman pribadi, mungkin tidak terjadi di teman-teman. Oke, marketnya masih cenderung ini ya, di 10.23 ini cenderung masih em, malah melambat ya marketnya. Marketnya di bawah turun, hati-hati teman-teman. Hati-hati MR-nya di bawah turun. Rules kita untuk cut loss masih ingat gak teman-teman? 420 itu area masuk, gitu kan? Nah, biasanya saya 48 sih teman-teman. Tapi sembari kalau memang ada kita mau hold sebuah saham, harus ada alasannya. Nah, alasannya itu biasanya saya melihat posisi bidnya. Ketika dia dimakan, apakah di refill? Seperti itu. Kalau di refill kan berarti dijaga. Sebentar, kita lihat IOTF. Kita, IOTF ini kok uget-uget ya? Nah, satu pelajaran juga yang bisa didapat di Emirates, walaupun sebenarnya tadi masih sesuai dengan ini ya, pas kita beli di 420 itu sempat mengalami kenaikan sampai 424 gitu. Nah, cuman memang kita ketahui bersama bahwa yang saham sudah cukup besar persentase kenaikannya, tadi Emirates itu sekitar 8 sampai 9% ya. Nah, itu resikonya pasti cukup tinggi, teman-teman. Gitu. Nah, balik lagi teknik ombak hijau yang kita gunakan itu kan resikonya juga jauh lebih besar daripada momentum. Seperti itu. Nah, jadi kalau teman-teman sudah menyadari tentang itu, jadi yang perlu teman-teman terapkan adalah mengenai size-nya. Kalau teman-teman ingin icip-icip, jadi size-nya harus disesuaikan dengan profil risiko teman-teman masing-masing ya, gitu. Jadi kalau bisa sih, kalau menurut saya karena sudah kenaikannya cukup tinggi, nah resiko turunnya itu jauh lebih besar, gitu. Market kok mulai melambat lagi nih.
lebih estetika tata ya. Nah, ini karakternya sahamnya itu suka lompat-lompat. Tapi kalau dilihat dia nggak liquid ya teman-teman ya. Tapi volatilitasnya ada tuh karakter dia. Tapi kalau saya hindari sih, cuman ini info aja ke teman-teman yang biasanya mungkin suka main-main apa namanya, main volatilitasnya tinggi, cuman ya balik lagi ya, jatuh-jatuhnya sih gambling sih menurut saya sih gitu. Kalau saya sih walaupun sebenarnya mungkin ada potensi di beef ini, kalau saya sih lebih cuma memperhatikan sih, tidak ambil bagian gitu. Tapi berbeda kalau teman-teman punya teknik lain, mangga silakan gitu. Jadi kalau seumpama tidak sesuai dengan ekspektasi, sebenarnya kita yang salah bukan di kitanya sih sebenarnya teman-teman. Cuman memang marketnya aja belum respon gitu. Itu pun juga ada di materi di kelas kemarin ya teman-teman. Tuh. MTech bagaimana MTech? Ombak hijau pun belum muncul nih. Ini market 0,5% kok sepinya terasa banget ya. Tapi apapun itu ya, situasi sekarang ini kita berada di market yang memang ibaratnya kayak lagi badai banget gitu, apa namanya teman-teman ya. Jadi kita sebagai seorang nelayan atau pelaut itu memang kita sedang berada di situasi badai seperti itu. Nah memang ada baiknya memang kencangkan sabuk pengaman lah seperti itu. Tapi apapun itu harusnya sih kalau saya perhatikan sekencang apapun badainya, biasanya sih tetap akan memberikan peluang. Intinya sebenarnya disiplin sih di dalam diri kita sendiri. Gitu. Tapi kalau teman-teman ada info apa info-info menarik atau apapun itu, boleh kita ngobrol-ngobrol, kita sharing-sharing. Kalau ini gimana teman-teman? Apa namanya? Seandainya menurut teman-teman sekalian, apa namanya, kan teman-teman kayaknya malu-malu ya yang mau open mic ya. Jadi lebih kebanyakan japri ataupun chat. Tapi boleh nggak dibantu saya chat di teman diskusi itu? eh, Kira-kira membantu nggak kira-kira kalau seandainya kita live seperti ini? Atau kita cuman ini aja teman-teman, apa namanya, berdasarkan chat aja gitu. Maksudnya saya informasikannya itu melalui chat aja gitu. Sejauh mana sih membantu live ini kira-kira menurut teman-teman gitu? Kalau saya sih membantu banget sih mas kalau live gini. Oh, oke oke, thank you Pak. Wah, thank you banget Pak. Soalnya Hah? kan kadang kita sambil kerja di kantor, jadi Hah? kita pakai headset bisa memantau terus gitu. Dan saya kalau Hah? pakai headset kadang kan kebaca ya. Gitu. Oh, oke oke, baik baik Pak. Nah, ini jadi konteks yang positif juga nih bagi saya biar tetap semangat nih Pak. Thank Iya, you. makasih juga ya mas. Thank you Pak Eva. Thank you. Thank you Pak. Pak Yungfu juga. Terima kasih Pak. Oh, Pak Wahyu ada ya. Oke, thank you Pak. Oke, kita coba lihat marketnya ya, teman-teman. Marketnya memang masih belum ini ya, belum bagus banget ya karena transaksinya masih cenderung sepi. Jadi saya harapkan sih teman-teman lebih bersabar aja ya. Oh, MMN-nya dibalikin lagi. Tadi saya jualan di 11.900. Tapi nggak apa-apa lah ya. Itu ya maksudnya dinamika market seperti itu ya teman-teman ya. Jadi tidak perlu disesali apa yang sudah kita TP ataupun apa yang sudah kita cut loss, tidak perlu disesali sih. Dan kalaupun nanti kalau teman-teman sudah cut loss, itu tidak perlu buru-buru balikin teman-teman. Karena berdasarkan pengalaman biasanya makin teman-teman buru-buru ingin balikin, itu makin teman-teman tuh dihajar sama market. Biasanya seperti itu ya. Maksudnya ini saya bicara pengalaman pribadi lah seperti itu. Nah, jadi tidak perlu terburu-buru untuk membalikan. Karena pada situasi yang sulit seperti ini, saya rasa sih tapi kita nggak berkaca pada influencer-influencer ataupun yang memang master-master ya, mereka kan memang sudah high banget ya ilmunya gitu kan. Tapi yang teman-teman terdekat saya aja pun, yang mereka biasa nyaman di market, itu kemarin dihajar habis-habisan teman-teman. Bahkan teman saya yang saya rasa cukup jago ya di market ya, scalpingnya, itu kemarin saya dapat info tuh dia rugi sampai 50 juta sehari teman-teman. Lalu dia sekarang benar-benar kayak menenangkan diri gitu. Jadi intinya sih, apa namanya, memang situasi marketnya yang agak sulit teman-teman ya. Gitu. Nah, kemarin juga di kelas kan kita ajarkan nih teman-teman. Contohnya kalau kita melihat MSJA sekarang, multi Spunindo Jaya. Nah, di situ kalau kita lihat kan ada kekuatan beli di situ, gitu. Nah, tapi kan itu bukan satu-satunya indikator untuk kita menentukan kandidat si MSJA ini, gitu kan. Nah, kalau kita perhatikan di posisi 300 sama 302 tadi, itu selalu dipermainkan tuh posisi antrenya. Nah, itu teman lihat setelah ditarik, dicabut, diisi lagi, ditarik, dicabut, diisi lagi. Kita nggak tahu tuh maksudnya skenario apa yang ingin ditunjukkan. Apakah mereka ingin mengatakan bahwa aku ada di sini gitu kan, kita nggak tahu juga kan gitu kan teman-teman. Nah, cuman yang kita memperhatikan, nah teknik kemarin yang kita ajarkan di kelas, kalau memang kita mau ambil bagian contohnya di MSJA ini, nah teman-teman tuh perhatikan posisi lot terkecilnya berapa.
itu kan 36. Jadi maksimal teman-teman masuknya tuh di situ loh teman-teman. Maksudnya jangan terlalu banyak gitu. Karena satu mungkin bisa mengganggu skenarionya. Karena kita tahu kan di harga 300 sampai 302 itu kayak dipermainkan gitu, tiba-tiba muncul, tiba-tiba ditarik lagi seenak dia gitu. Nah, nggak tahu tuh maksudnya indikasinya dia itu mau ngapain? Apakah mau kasih syarat isyarat ke kita bahwa kita ada tuh di sini gitu. Nah, jadi kalau teman-teman tahu bahwa di situ ada bandarnya, maksimal masuknya tekniknya gunakan bit terkecil dari jumlah lot di bit terkecil. Itu kan di harga 286 itu 36-an kan. Nah, jadi maksimal tidak boleh lebih daripada itu, teman-teman. Tuh, jangan sampai ya ini kan berkaitan dengan materi yang ada di kelas juga. Jangan sampai kita bisa masuk nggak bisa keluar. Ini berkaitan juga dengan kapal kecil sama kapal besar. Oh ya Pak, Inyoman Wahyuda. Thank you Pak. Jadi komen-komen teman-teman juga jadi konsistensi bagi saya untuk lebih semangat lagi. Cuman itu kadang saya nggak bisa tepat waktu ya di jam 9. Kadang memang nggak bisa tepat waktu karena memang ada beberapa yang harus saya selesaikan dulu. Nah, tapi terlebih teman-teman, biasanya saya juga menghindari 30 menit sampai 1 jam pertama gitu. Karena biasanya di jam-jam tersebut itu kan volatil banget ya marketnya gitu. Nah, saya menghindari tuh gitu. Tapi balik lagi, cara pandang teman-teman kan kadang berbeda ya. Karena biasanya di 30 menit pertama atau 1 jam pertama itu, apalagi 30 menit pertama tuh, dari jam 9 tuh, dari open. Itu kan ada teman-teman yang menangkap peluang dari situ, dari volatilitas atau kencengnya transaksi itu yang terjadi ya. Volatilitas itu biasanya teman-teman ada yang nyaman menggunakan itu, ya itu sah-sah aja teman-teman. Gitu. Tapi kalau saya sih kebanyakan saya hindari teman-teman. Di 30 menit di awal tuh pasti saya hindarin tuh. Tuh. Ya sayang sekali AMMN-nya kembali lagi ke area jual tadi. Cuman ya itulah nggak apa-apa sih bukan rezekinya. Nah, Emrat itu teman-teman balik lagi ya. Kalau kita nggak sabaran tuh nanti kita entry lagi tuh karena rasa balas dendamnya masih ada tuh karena kita tadi masuk walaupun size-nya kecil ya. Itu kita masuk di 420 kita dibawa turun gitu kan. Nah, biasanya tapi ini pengalaman pribadi ya teman-teman ya. Biasanya tuh rasa ingin balas dendam terhadap satu saham itu muncul tuh teman-teman. Akhirnya apa? Kita pas nyampe ke 420 lagi atau di bawahnya itu kita entry lagi. Nah, biasanya dikerjain lagi teman-teman. Tuh, kalau saya sih sebenarnya eh merelakan kebanyakan. Oh ya sudahlah, berarti bukan rezekinya seperti itu. Jadi belajar ikhlas sih teman-teman. Karena ikhlas itu dampaknya kemana-mana sih menurut saya sih. Maksudnya kalau kita belajar ikhlas, kita menerima, biasanya kita melihat marketnya tuh lebih rasional gitu, nggak terburu-buru. Nah, bagaimana pergerakan Emrat dari 420 diturunin lagi jadi 412, 410. Wow, kacau ini Emrat. Mustika Ratu ya? Emrat, coba kita lihat. Iya, Mustika Ratu. Kantor pusatnya kan dekat sama kantor kita, sebelahan ya. Kalau teman-teman ada yang menarik, ataupun teman-teman ada yang menemukan momentum, ataupun teknik ombak hijau, teman-teman boleh saling panggil, saling sharing di grup ya teman-teman ya. PGO-nya juga anyep Pak ya, belum sampai ke momentum ya. Siang Pak Dika. Iya, siang Pak, silakan. Pak mau nanya kalau yang Clio kan 1265 kan dianggap momentum enggak itu ya? Soalnya tadi pernah naik terus turun lagi gitu. Cleo, saya belum sempat infokan soal Cleo, coba kita lihat lagi pada posisi kali ini ya. 1265 Pak ya. Iya. Sebenarnya kalau dibilang momentum sih, sorry, itu memang ada momentumnya, cuman memang pairnya terlalu jauh Pak ya. Tapi kalau ini saya lihatnya lebih kepada level psikologis sih Pak, angka psikologis sih. 1265-nya ini. Gitu. Nah, kalau terjadi seperti ini, biasanya saya akan kombinasikan dengan ombak hijau. Jadi saya tandain tuh 1265 sebagai angka psikologis. Nah, nanti saya
lihat tuh pergerakannya sampai menuju ke 1265, itu apa yang terjadi menurut teknik ombak hijau gitu, Pak. Oke, makasih. Oke, nah ini saya bantu catat juga ya untuk Cleo. BRPT kembali ke 980. Untuk Bevin, coba kita lihat apakah ada momentum. Momentum nggak ada, coba kita lihat dari sudut pandang yang lain. Oh, secara teknikal oke nih Bevin nih. Sebentar, coba kita analisa lagi. Oke nih Bevin nih, dia apa namanya, udah mulai menunjukkan perlawanan ya dari posisi downtrendnya. Kalau kalau kita ngomong teknikal ya, dia udah mulai ada perlawanan nih. Dan kalau dia break ke 920, itu transisi versi satunya sudah bisa terlewatin tuh. Nah, kalau kita punya ilmu momentum ataupun ombak hijau, jadi bisa dikombinasikan tuh antara momentum ombak hijau sama teknikalnya. Tinggal satu lagi nanti kalau ada kelas lagi tentang valuasi tuh, Pak gitu. Cuma kalau valuasi panjang, apa namanya? Tapi nanti akan diadakan kok Pak untuk apa namanya menghitung valuasinya. Marketnya sepi sekali. Cuma terkadang yang bikin kita selain momentum sama ombak hijau, terkadang yang bikin kita makin yakin ya atau punya confidence di sana itu karakter sih. Kalau kita mengenal karakter sebuah saham ya, apalagi yang saham volatilitasnya tinggi kayak second liner, third liner, kayak beberapa saham yang kecil-kecil gitu. Kalau kita ngerti karakternya, kita sering perhatikan, itu bisa nambah conviction gitu. Itu yang pertama. Tapi kalau kita jarang memperhatikan terus tiba-tiba dia memberikan peluang secara momentum ataupun ombak hijaunya, nah mungkin ya penerapan dari ilmu itu bisa kita aplikasikan, teman-teman. Nah, contohnya kayak di Ergas nih, di Ergas Kian Santang Mulia Tama TBK. Nah, itu kan kalau secara value dia masih kecil ya, teman-teman. Belum memenuhi syarat ya di bawah 1M gitu kan. Nah, terus kalau kita lihat juga di area 97 sampai 99 itu indikasi dari fake over. Nah, teman-teman ada yang masih ingat nggak di kelas tentang fake over? Nah, itu nambah lagi nih di area 100 malah. Jadi ada 4 papan nih gitu. Nah, kalau kita sih mau entry di saham ini hendaknya lebih berhati-hati karena kan kita sudah ada rules ataupun metode ya. Tapi kalau teman-teman punya teknik lain, mangga silakan. Mana nih belum ada ini ya? Oh, marketnya sepi banget ya. Kalau AMMN masih terus naik itu karena memang dia ini ya teman-teman apa namanya? Secara teknikal dia sudah break dari pattern ascendingnya ya. Tuh, nah itu teman-teman coba cek di swing trade itu apa namanya? Walaupun gambarnya itu tidak terlalu bagus ya, apa saya gambarnya kan terburu-buru tadi, tapi ya coba bentar saya coba gambar ulang deh. Jadi ke depan tuh masih masih potensial tuh. Kalaupun koreksi bisa di apa namanya? Bisa jadi area kita masuk lagi. Nah, karena apa namanya? Oke banget tuh dia tuh.
Nah, saya coba update lagi di mana? Di kanal swing trade ya untuk AMMN ya. Kasih gambar. Kalau Harum gimana teman-teman? Harum. Harum ini ada indikasi ombak hijau loh. Dia itu ada kekuatan beli loh, teman-teman. Menarik gak kira-kira Harum? Coba kita lihat lebih jauh lagi sebentar. Wah, Harum ini menarik loh. Teknikalnya juga bagus loh. Wah, bukan rezeki, oi. AMN lanjut 12.000. Airgasnya udah jalan ya? Airgas ya. Kapal kecil tapi ini. Kalau Harum gimana coba kita lihat. Harum. Harga sekarang 1145. Oke, cuman memang apa namanya? Masih tricky sih, tapi ini secara teknikal udah oke banget tuh Harum. Secara teknikal sudah oke banget. Oh iya, IWTF-nya juga jalan teman-teman. IWTF. Barusan lihat IWTF, coba kita lihat. Momentum sih nggak ada. Kayaknya combine dengan ombak hijau deh. Nah, coba kita lihat. Belum ada ombak hijau juga sih. Tuh. Tapi dia itu lebih banyak jualannya tuh di harga 6364 tuh. Nah, jadi kalau seperti ini sih biasanya agak sulit tuh untuk naiknya. Jadi area range pergerakannya mungkin sampai nanti dengan sisi satu penutupan paling 63 sampai 67, maksimal 68, nanti balik lagi biasanya gitu. Kecuali memang di harga 65 sama 66 dia ada ombak hijau. Saya penasaran dengan Harum nih. Harum sih kalau saya lebih suka, saya coba pasang ini dulu ya teman-teman. Pasang alat dulu untuk Harum itu sebentar, sama dengan, jadi saya sukanya tuh kalau dia break 1160. Jadi saya pasang alat dulu, notesnya ingatkan saya. Oke, kita add, klik, nah kita apply. Nah, oke. Jadi pengingat lah. Oh, udah naik ke 1150, cepet banget ya. Ada yang HK itu. Tapi saya lebih suka 1160 sih, teman-teman. Saya share di swing trade, kira-kira nggak masalah kan ya teman-teman ya, buat pengingat juga ya. Tuh, untuk Harum. Karena cukup menarik sih Harum sih, menurut saya. Oke, saya share di swing trade dulu ya teman-teman ya. Di kanal swing trade. Tapi saya tidak kasih area buy-nya dulu deh. Cuman apa namanya, notifikasi aja. Oke. Kalau saya sih Harum lebih suka menunggu di 1160 ya, karena dia ada teknikal ya, dan apa namanya, itu merupakan area resisten di 1160. Tapi menurut saya ini cukup menarik sih Harum nih, jadi pantauan lah untuk swing. Ya, AMMN-nya, waduh, harusnya selalu dapat lebih besar lagi ya. Cuman ya nggak apa-apa lah, bukan rezeki. Ada yang itu nggak AMMN? Ada yang main nggak teman-teman? Kalau ada yang main, itu dong apa, boleh dikirim dong itunya, potensi cuannya atau apanya ditaruh di media juga nggak apa-apa sih teman-teman. Jadi contohnya kayak gini nggak apa-apa, coba. Jadi buat penyemangat kita semua. Tuh, sorry sebentar. Boleh teman-teman upload-upload kayak gini di kanal media itu nggak masalah teman-teman, bebas. Justru saya seneng. Cleo 1260 kita punya momentum tadi yang diinfokan siapa ya tadi saya lupa. Sorry, bukan momentum, level psikologis 1265. Sorry, ada itu tadi ya sebentar. Pak
siapa tadi? Pak Prasetya ada di sini nggak ya? Pak Prasetya, coba saya jawab dulu di grup SB kayaknya beliau. Eh, bukan, bukan telat. IOTF teman-teman, coba dilihat IOTF-nya. Nah itu kombinasikan dengan ombak hijau ya teman-teman, karena harga sekarang di 65, 66, cuman kita masih lihat kondisinya, belum menentukan area entry-nya, tapi ada satu yang membuat kita memperhatikan saham ini di posisi 65 itu tadi sempat di-refill ya, gitu. Jadi posisi 65 sempat di-refill, nah kita lihat nih posisi 66-nya, gitu. Posisi 66-nya apakah dia dimakan dengan konsisten, gitu. Artinya harus ada lot karena dia harganya kecil ya, berarti harus ada persyaratan lotnya minimal 1 atau 2 kali itu sama dengan atau lebih besar dari 500. Gitu. Jadi nggak harus muncul berderetan ya teman-teman. Maksudnya dalam itu kan dan detail yang ada di menu fast order itu kan, nah itu teman-teman 66 itu dimakan loh. 66 itu dimakan dengan lot yang di atas 500. Tapi terjadi satu kali refill dia. Nah, kita lihat dulu posisi posisi 65 sama 64 itu dia di refill nggak? Sembari 66-nya dimakan. Nah, kalau 66 itu dia pindah ke over, pindah ke bid. Nah, apa yang dilakukan dari 66 itu? Karena 67-nya dia di blok loh, teman-teman. Ditambah lagi barusan. Gitu. Nah, jadi sebaiknya sih kita menunggu. Sebaiknya sih ada baiknya lebih menunggu sih. Kalau 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 saran saya gitu. Cuman ini masuk kandidat nih si IOTF nih. Cuman karena saya lebih sukanya menunggu sih daripada nanti kita digeprek. Nah, 66 itu sudah mulai dimakan ya teman-teman. Kita lihat saat proses perpindahannya. Nah, 66 kembali di refill. Itu. Jadi lagi ada pertarungan nih, seru nih. Nah, 66 itu udah pindah ke bid dan di apa refill ya teman-teman ya. Tunggu di 67 dulu. 67 tuh karena dia tadi di blok ya. Jadi nggak mudah tuh ngabisin 10.000 tuh. Nah, prinsipnya seorang scalper kan walaupun belinya di harga tinggi, kita kan ekspektasi kita jualannya di harga tinggi lagi. Nah, tapi jualan di harga tinggi itu kan harus sesuai dengan kurs ya, supaya maksudnya kita bisa jualan gitu loh, teman-teman. 66 sudah mulai di-refill, cuman memang 67 masih cukup alot nih untuk dihabiskan nih. Kecuali nanti memang tiba-tiba ada yang order atau yang kedan 1000 1000 1000 gitu, itu menarik tuh. Kalau udah OTW habis mungkin saya juga entry gitu. Nah, cuman perhatikan nih spamnya nih. Lihat yang muncul di dan detail di menu fast order itu 11 11 11 11 11. Itu kan masuk spam ya. Itu kan masuk spam. Di materi ada ya, teman-teman ya. Di materi itu ada di PPT. Itu masuk spam. Nah, kalau misalnya masuk spam, yang kita eliminasi itu keadaan saat ini, bukan pada sahamnya. Kalau seandainya besok memberikan opportunity ya, dalam bentuk momentum ataupun apa namanya ombak hijau, ya tentu kita akan jadikan dia kandidat lagi gitu. Oh, harumnya nggak jadi ya. Ayo, layarnya pada di ini semua ya, di IATF semua ya. Nah, lagi nungguin ya. Halo Pak, mau nanya Pak. Iya Pak, silakan. Nah, itu IOTF, kalau saya lihat dari trade booknya yang booking 800 ribuan lot Iya, di buy lotnya. Itu indikasi apa ya? Di 63 dia. di Jadi harga kalau saya 63. lihat, ya. Jadi kalau saya lihat sellernya lebih dominan gitu. Sedangkan yang HK ini kalau ditotalin cuma berapa puluh ribu lot, sedangkan yang booking ini cuma yang booking 1 juta lot lebih. Buy lotnya itu indikasi apa ya Pak? Oke, terima kasih Pak Leonardo. Tadi sempat kita cek memang untuk di posisi 63 sama 64 memang itu terjadi dominan Pak ya sellernya. Jadi kebanyakan orang yang jual di situ. Nah, kita nggak tahu orang yang jual itu satu pihak atau banyak pihak gitu. Nah, tapi intinya memang terjadi lotnya besar di situ. Nah, tapi dia bisa membuktikan di harga 65 sama 66 itu lebih banyak bayarnya daripada sellernya. Walaupun kalau di total secara keseluruhan antara buyer dan seller itu masih lebih banyak sellernya seperti itu Pak. Nah, tapi kan kalau saya melihat seperti ini masih pertarungannya masih kuat nih Pak. Masih pertarungannya kuat gitu antara buyer dan seller gitu. Ya, ya. Nah, biasanya kalau saya sih lebih menghindari ke arah ikut-ikutannya di situ, Pak, gitu. Iya, 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 betul. Saya Heeh. juga nggak berani masuk ini. Iya, Pak. Soalnya sellernya 1 juta lot, sedangkan yang HK-nya cuma berapa puluh ribu lot, jadi kan nggak sebanding. Iya, itu. Kalau saya sih lebih menghindari, tapi tetap saya amatin karena tadi juga ditemukan beberapa rules, kayak contohnya di dan detail di menu fast order itu dia ada spam, Pak. Ada Iya betul. heeh. Cuma kayak mancing-mancing gitu. Iya, gitu. Kita temukan itu ya, syukurnya kita temukan itu ada spam. Nah, makanya biasanya kalau spam tadi juga sempat saya jelaskan
biasanya kita akan eliminasi saham itu. Seberapa menarik pun kita akan eliminasi, tapi catatannya eliminasinya apa namanya di kondisi itu Pak, maksudnya di hari ini, tidak dengan besok gitu, beda lagi Oh, gitu. Heeh. iya, iya. Kalau saya sih kalau udah sellernya dominan kayak gini, saya hindarin gitu loh. Iya iya Nggak saya lirik lagi. iya, betul. Soalnya supply-nya itu terlalu besar, sedangkan demand-nya itu nggak ada. Setuju Pak, setuju, betul Iya. Pak. Terus ya kepemilikan pabriknya kan juga berapa persen itu YOTM. Oh iya, saya belum Jumlah, cek sih Pak. Berapa untuk ya kepemilikan jumlah, pabriknya Pak? nggak tahu berapa miliar lembar ya. Lupa saya mesti dicek. IOTF ya? Iya, IRTI ini. Iya betul Pak, ini saya lagi cek RTI. Sebentar, saya agak ini biasanya di mana ya untuk lihatnya Pak? Di profil. Di profil ya? Iya, profil. Dia nanti kan ada berapa lembar itu. Kalau saya sih tiap hari harian biasa ngeceknya di KSI 5%. Oh iya iya, itu masyarakatnya itu 20%-an Pak, hampir 21 ya. Jumlah saham beredarnya berapa, Mas? Jumlah saham 1 beredar miliar. Ya. sebenarnya ini ya dikasih lebih enak sih ngeliatnya sih. Iya sih, lebih update. Cuma kan itu kalau RTI kan per bulan ya. Kayaknya sih per bulan Pak. Cuman itu Iya. di situs IDX juga ada sebenarnya sih Pak. Iya. Coba nanti saya cek lagi ya, tapi kalau dilihat efektif 31 Mei ini di RTI untuk masyarakatnya sekitar 20,94%. Total lembar sahamnya ada berapa? Nih saya nggak bisa. HP saya lagi lowbat lagi. Kayaknya sih 5,2 M ya kayaknya ya. 5,2 lembar ya. 5,2 miliar ya. Iya, Jadi 50 juta lot. kepemilikan masyarakatnya 1,1 bio, 1,1 miliar. Oh, 10 juta lot. Oh, itu masih oke lah. Cuman ya kita inilah amatin dulu lah, karena Iya. sudah kita temukan kan di apa namanya di kejadian saat ini itu tadi Pak Leonardo juga sudah temukan bahwa 6364 itu kebanyakan posisi seller di situ. Iya. Kan karena ini aplikasi join ini mirip-mirip MG gitu loh. Oh gitu Pak ya. Ya mirip banget. Cuma MG kan kemana depositnya mesti tinggi. Kalau YB kan nggak terlalu lah, masih terjangkau lah. Iya betul. Iya. Tapi udah enak sih, ini UI-nya mah jadi ganti-ganti Pak, nanti jadi berat. Kalau kayak gini mah udahlah begini aja lah. Udah nyaman. Sudah nyaman Pak ya. Oke. Sudah nyaman. Cuman memang kayaknya untuk yang Windows itu ada update, tapi sebenarnya tidak mempengaruhi performanya nanti sih Pak. Kecuali nanti yang makan benar-benar performa itu kayak contohnya sebenarnya fast order itu juga cukup makan juga sebenarnya sih Pak. Sama chat juga gitu. Tapi itu oke lah sejauh ini tidak terlalu mengganggu performanya sih, karena kita juga baik yang internal servernya juga kita kemarin sudah ada penambahan juga untuk yang Betul. internalnya. Jadi Sebenarnya fast order buat saya sih nggak terlalu ini lah ya. Ini kan kayak di stockbook kita klik misalkan mau beli bit 980, tinggal klik 2 kali nanti kan dia muncul tuh kayak apa itu, enter ya, masukin berapa lot gitu. kayak jendela gitu Pak ya. Iya Kotak kayak jendela. Nah ya itu nggak enak. Kalau buat saya ya, kalau buat yang lain sih nggak tahu. Tapi fast order juga oke lah. Saya pikir tiap kali update itu ada peningkatan performa gitu loh. Tapi ini udah enteng sih. Buat sacet-sacet enak lah. Iya itu Pak. Gitu, Pak. Karena memang ini Pak, sebenarnya kita apresiasi ya sama si YB juga sampai sejauh ini sudah, menurut saya sih sudah oke Pak gitu. Iya, itu oke banget Pak. Beda dari sebelumnya. Karena Iya. investasinya cukup besar Pak. Iya. Oh pantas. Nggak heran sih. Pokoknya ini udah komplit lah menurut saya GUC. Order book, trade book, kalau yang sebelah kan nggak terlalu. Trade booknya cuma angka, nggak kelihatan hati-hatinya. Kalau ini kan enak, bisa tracking order juga. Cuman Kalau tahun depan sih ini ada update lagi mengenai desainnya sih Pak. Tidak tapi desain itu nggak mengganggu sih Pak. Cuma nanti tampilannya lebih enak gitu Pak. Ini kan masih apa namanya? yang old. Kalau tampilannya itu masih yang lama nih Pak. Nanti ada desain yang baru, tapi tidak merubah menu apapun sih. Cuma memang nanti desain-desainnya mulai dari icon buy-nya, icon sell-nya, order list ataupun ini nanti akan ada yang baru sih Pak, yang tentu lebih enak dipandang mata lah seperti itu. Iya. Itu ada untuk tahun depan di awal Januari sudah mulai rilis tuh Pak. Oh berarti ini apa yang di aplikasi PC ini nggak usah dihapus, paling di apa? Update otomatis ya? Itu kalau yang PC langsung update otomatis Pak. Jadi kalau pas mau buka, dia kan pasti tuh di bawah icon itu dia pasti kayak jalan, kayak mencari. Itu update sih sebenarnya Pak. Oh iya yang update aja. Bagus lah kalau di PC. Nggak, maksudnya takutnya nanti suruh hapus lagi, download, install ulang lagi gitu loh. Kayak kemarin ya kan yang dari versi lama ganti ke GUC Code. Iya itu. Kalau sekarang sih nggak sih, dia kayak apa namanya update otomatis kalau yang Windows Pak. Bagus lah. Oh ada Pak Andreas nih kasih info Pak, sebentar Pak, sorry. Oke iya. Ini saya tutup dulu ya. Oh oke siap Pak. Pak Andreas apa Gria 186. Oh, jadi kalau untuk pembacaan momentum teman-teman bisa diperhatikan ya, maksudnya terkadang atau enggak nanti coba lihat lagi di slide, itu juga sudah saya cantumkan, ataupun yang di kelas itu kan sempat saya infokan mengenai hati-hati dalam pembacaan momentum, karena terkadang bisa saja salah.
Maksudnya salahnya gimana? Kalau contohnya nih, saya nggak tahu tadi yang dilihat sama Pak Andreas, itu apakah sesuai dengan rules bitnya dikalikan 2, sehingga menemukan 186 itu di posisi 32.000,8K merupakan momentumnya. Gitu. Karena kalau ternyata dari bitnya itu, bit terbesarnya kita kalikan, ternyata tidak ada, berarti artinya itu bukan momentumnya, Pak. Gitu. Jadi jangan salah dalam pembacaan momentumnya. Seperti itu. Nah, tapi saya coba bertanya kembali ke Pak Andreas, apakah tadi Bapak pas waktu lihat 186 ini, itu berdasarkan rules yang sudah ada di kelas, Pak? 2 kali bitnya. Pak Andreas ada nggak kira-kira di online? Oh, kayaknya beliau nggak ada ya? Oh, oke, oke. Kayaknya nggak ada. Cuman itu baik lagi ya teman-teman. Intinya coba dibuka lagi PPT-nya, kan udah saya share tuh, gitu kan. Coba dibuka lagi. Jadi persyaratan over cantik itu, resisten cantik itu, ataupun dia ada momentum, itu persyaratannya adalah 2 kali dia punya bit terbesarnya. Nah, jadi teman-teman tuh cari dari atas ke bawah, mana bit terbesarnya. Itu dikalikan 2. Nah, kalau itu ada contohnya ya, dikalikan 2 contohnya ketemu 1000 katakanlah gitu kan. Jadi sama dengan atau lebih dari 1000. Kalau di bawah 1000 itu nggak bisa, nggak masuk gitu. Tapi kalau di atas 1000 itu sesuai dengan rules gitu loh. Nah, kalau dalam hal ini, kalau tadi saya temukan di info yang Pak Andreas sebutkan di GRIA, 186 itu bukan merupakan momentum, Pak. Itu angka psikologis gitu loh. Jadi mungkin itu Pak yang bisa saya sampaikan. Market hanya nyaris 2,6 triliun ya. Hari ini transaksi 5 triliun itu disumbangnya sama non regional ya 2,2 ya. Ya 2,7 2,8. Oh, Bu Santi masuk ke Harum ya, padahal sebenarnya belum Bu. Itu ini cuman ini Bu, apa namanya? Apa harusnya saya nggak update dulu ya? Harum ini belum belum break Bu. Kalau dari teknikalnya juga belum break sih. Ya semoga aja yang break lah gitu. Cuma maksud saya kalau bisa sih apa namanya? Jangan pernah jadi market inisiator. Itu penting tuh teman-teman gitu karena terkadang kita ingin mencuri start lebih dulu. Enggak maksudnya bukan tujuan saya untuk menyinggung siapapun enggak gitu. Tapi maksud saya ingin menjelaskan ke teman-teman di dalam kelas kemarin sudah saya terangkan bahwa kalau bisa jangan jadi market inisiator di mana eh, kita tahu momentumnya di harga berapa ataupun kita tahu bahwa level psikologisnya berapa ataupun kalau kita lihat sisi teknikalnya dia membutuhkan apa. Nah, tetapi harganya masih belum ke sana. Gitu. Harganya masih belum di sana. Mungkin terpaut 2 atau 3 papan di bawahnya. Seperti itu. Nah, ada teman-teman yang biasanya kadang mencuri start duluan. Daripada nanti saya nunggu break kelamaan, saya ambil duluan gitu. Nah, kalau menurut saya sih kalau bisa sih jangan seperti itu ya teman-teman ya. Gitu. Kalau bisa jangan seperti itu karena kita harus nunggu benar-benar dia valid teman-teman gitu. Dia valid break, dia valid momentumnya seperti itu. Kalau bisa sih jangan apa namanya? Jadi market inisiator gitu. Itu yang pertama. Nah, itu juga yang saya alami hari ini di saham AMNN, itu saya benar-benar menunggu kondisinya momentumnya pas gitu. Nah, makanya saya berani nembak pakai margin 2 kali dari saya punya modal dan itu saya all in. Jujur hari ini saya all in gitu. Nah, sebenarnya juga melanggar rules sih karena juga dijelaskan kan kalau kita punya 50 kita harus bagi per trade-nya itu 10 juta lah kalau kita baru-baru gitu kan kalau kita awal-awal seperti itu. Nah, tapi kan ada dasar-dasar yang mungkin cukup berbeda ya karena biasanya berdasarkan experience atau pengalaman yang kita punya. Nah, pengalaman ini kan tentu individu kan beda-beda ya teman-teman ya gitu. Nah, tetapi saat itu kalau saya yakin saya biasanya tembak. Nah, INKP itu ya, sorry ya, INKP itu saya kalau bahasan dulu INKP itu sekarang harga 925 sama 950. Kita coba lihat di momentum di kanal momentum bid offer itu momentumnya di 950 ya teman-teman ya. Jadi mungkin ditungguin dulu bagaimana teknik entry-nya, teman-teman juga harus kembali kepada yang di kelas. Jadi jangan pernah jadi market inisiator walaupun harganya sekarang 9025 gitu. Oke. Tapi nggak apa-apa sih, moga-moga untuk Bu Santi saya doakan untuk Harum semoga naik ya Bu ya, supaya bisa cuan gitu. Karena Harum pun cukup menarik Bu, cukup menarik cuman saya nggak entry dulu Bu sebelum dia tembus 1160. Karena itu merupakan resistennya. Wah, market sepi banget ya. Oh ya, kemarin saya janji mau bahas masalah yang kanal left trade book itu ya, karena teman-teman kan selama ini mencari kandidatnya kan mengandalkan planning trade. Nah, maksudnya ada kanal left trade itu kan nanti bentuknya notifikasi ya teman-teman, dan itu berdasarkan kekuatan beli sama haki gitu. Jadi mana yang terjadi ombak hijau tuh notifikasinya nanti akan muncul. Sebenarnya mirip dengan running trade, tetapi ada algoritma yang dimasukkan di situ. Jadi apa yang muncul di running trade itu akan berbeda dengan yang muncul di left trade book gitu loh teman-teman. Tetapi tujuannya itu sebenarnya hanya notifikasi apa namanya untuk membantu kita mencari kandidatnya gitu loh teman-teman. Nah, kalau boleh saya bahas di sini, untuk kanal ini memang masih ditutup karena itu kan butuh source ya, butuh sumber daya baik data real time, kita sewa apa namanya server, terus ada apa namanya programmer juga yang kita
hire di situ gitu kan. Terus ya tiga poin itu, dan itu biayanya bulanan teman-teman. Nah makanya kemarin saya tuh dilema tuh kalau saya lepas eh, itu nanti akan dikenakan biaya bulanan ke teman-teman. Nah, cuman sudah saya press, sudah saya subsidi itu kemungkinan kalau teman-teman mau pakai kanal ini itu murah kok 50.000, tapi hitungannya per bulan teman-teman gitu. Nah, nggak tahu saya apakah teman-teman setuju atau tidak, ya itu balik lagi ke teman-teman. Tapi mohon maaf sekali untuk ini Left Trade Book ini memang berbayar teman-teman, dan itu memang bukan untuk sayanya, tapi saya nanti yang dari teman-teman tuh saya masukkan ke biaya bulanan, karena bayar real time data itu yang dari IDS itu 30 juta per bulan teman-teman, belum lagi servernya, belum lagi programmernya gitu loh. Jadi mohon maaf sekali. Nah tapi teman-teman yang menggunakan fasilitas ini itu nanti juga akan dapat conditional request tuh. Kanal conditional request itu nanti teman-teman bisa manfaatkan saham-saham yang open sama dengan lo gitu, ataupun teman-teman mau mencari saham-saham yang di SJP itu, tapi itu berdasarkan request ya teman-teman ya. Itu requestnya nanti apa namanya ada lah di situ. Jadi teman-teman tinggal masukkan, katakanlah tinggal di perintah komennya katakanlah garis miring open sama dengan lo, nanti dia akan keluar daftarnya apa saja yang open sama dengan lo, jadi ditampilin listnya. Nah terus untuk yang mau BSJP kan itu juga saya masukkan algoritma sesuai dengan yang biasa saya lakukan di BSJP. Nah nanti juga akan keluar listnya apa aja, tujuannya untuk membantu teman-teman mencari kandidat, bukan menjadi sesuatu yang mutlak ya teman-teman ya. Tuh, nah selain itu nanti teman-teman juga akan ada maksudnya ini kita bicara yang berbayar ya, teman-teman nanti juga akan ada investing dan dividen sama valuasi dan LK emiten sama request broker summary itu jadi satu ke Left Trade Book kalau teman-teman pakai fasilitas itu. Nah cuman balik lagi teman-teman tolong pertimbangkan itu ada biaya bulanan sebesar 50.000 per bulan gitu. Nah kalau memang teman-teman mau berlangganan ya silakan gitu, di data aja, karena apa namanya jujur memang belum saya rilis untuk umum teman-teman, karena apa namanya biayanya yang cukup besar gitu loh. Running Tide kok belum jalan ya? Apa emang nggak jalan nih? Jalan tapi lambat sih. Ada yang menarik nggak teman-teman? Boleh saling panggil dong, boleh share di ini, di teman diskusi. Oh, Innovnya arah ya. Coba kita lihat Innov. Oh ya mau arah. Dengan cuman punya 500 juta udah bisa ngarahin saham ya kalau dia kapal kecil ya. Mapa, oh nggak ada momentum apa? Ayam saya nggak berani Pak, Yungfu. Apa namanya? Saya belum memahami karakternya sih untuk ayam. Nggak apa-apa kalau Pak Yungfu punya teknik lain ataupun punya dasar ilmu yang lain, maka silakan Pak. Jadi tidak perlu berpatokan kepada ini. Cuman kalau saya sih saya hindarin Pak, karena saya belum mengerti karakternya Pak. Sering kali digocek soalnya Pak. Iya Pak. Jadi apa namanya? Kalau kita berkaca kepada Bruce Lee, statementnya kan udah jelas ya bahwa apa namanya dia lebih takut kepada orang yang melatih satu jurus secara terus menerus daripada orang yang melatih ribuan jurus dalam sekaligus, karena impactnya pasti berbeda tuh gitu, dimana orang yang apa namanya melatih banyak jurus dalam waktu sekaligus, jadi kalau dia nanti fight ya ataupun bertarung bingung sendiri nanti dia gitu mana nih jurus yang mau digunakan gitu kan. Nah tapi kalau orang yang melatih satu jurus, nah dia konsisten dengan jurus itu apalagi di luar kepala ya, tentu nanti opportunity-nya lebih besar gitu. Kalau kita balikin tuh kepada siapa nih teman-teman yang suka nonton apa kemarin Randy Pangalila ya sama KKJ ya, nggak tahu sebutannya apa KKJ atau gimana gitu. Eh, apa namanya, bagaimana si Randy Pangalila walaupun kena hajar beberapa kali dia nggak nafsu nggak gimana ya, tapi pada ujung-ujungnya dia yang menang gitu. Ada yang nonton nggak kira-kira teman-teman? Keluar topik dulu nih.
Oh, unitnya naik ya. Nah, kita lihat unit. Kok dia muncul tadi di running trade ya? Oh, unitnya udah mulai uget-uget nih. Unit coba kita lihat. Posisi dari bidnya itu tebal sekali ya unik ya. Untuk value-nya dia masih 7 miliar. Dan kita coba lihat dari posisi kekuatan jual dan kekuatan belinya. Sebenarnya lebih dominan dari kekuatan beli dia, walaupun memang ada harga-harga tertentu yang memang sellernya lebih banyak gitu. Tapi kalau kita asumsikan kecenderungannya dia kekuatan beli. Nah, cuman memang teknik masuknya kita harus kombinasikan dengan ombak hijau nih. .565 sudah mulai nampak ombak hijaunya. Cuman kita belum entry. Unik tuh kadang dia ini loh, karakternya dia bisa tiba-tiba penutupan ditarik turun. Walaupun sepanjang hari perdagangan sesi 1 sesi 2 itu kecenderungannya naik. Tiba-tiba pas mendekati penutupan dia diguyur. Ada satu momen seperti itu, teman-teman. Nah, makanya sebenarnya kalau dari sisi teknikalnya sebenarnya dia ada 2 kali resisten ya. Resisten pertama itu di 565 sama resisten kedua di 595. Nah, kalau kita lihat momentumnya itu sebenarnya tidak ada momentum. Nah, berarti teknik yang bisa kita gunakan adalah di ombak hijau. Persyaratan dari ombak hijau untuk saham yang secara harga itu kecil, itu harus ada lot minimal 500. Tapi bukan berjajar munculnya ya teman-teman ya. Yang penting 1 atau 2 kali dia ada keluar 500, itu kan mengacu kepada pergerakan uang ya. Analoginya kalau saya ininya gitu ya, melihatnya. Gitu. Nah, itu merupakan filter pertamanya gitu. Nah, tentu selain ombak hijau itu harus dibarengin dengan dia harus mengalir, artinya lebih dominan warna hijau daripada warna merahnya. Nah, itu artinya terdapat arus yang kuat ya teman-teman. Nah, itu merupakan filter kedua atau persyarat kedua dari ombak hijau. Nah, syarat yang lainnya adalah ya kita harus perhatikan posisi bidnya. Posisi dia punya bid, posisi dia punya over. Bagaimana over dimakan, bagaimana bid dijaga atau direfill. Kalau TINS bagaimana? Maksudnya unit kita tetap jadikan kandidat, kita coba lihat potensi yang lain di TINS. TINS gak ada momentum. Pak, kalau untuk PAMG itu kalau dilihat dari ininya Pak, dari slotnya ya, slotnya itu lebih banyak tuh Pak. PAMG Pak ya? PAMG itu semua harga dari berapa? Dari 61 sampai 66 terus terbesarnya slotnya Pak. Tapi dari tadi bolak-balik di situ aja. Ya, tapi dia ini Pak, kalau kita lihat di harga 61 antara belot dan S-lotnya itu kan hampir mirip Pak, gitu. Nah, tapi kalau dilihat sampai ke atas memang dominan S-lot, gitu. Artinya lebih banyak tekanan beli daripada tekanan jual, seperti itu. Nah, tetapi kalau kita perhatikan lebih dalam lagi PAMG itu harus kita jadi walaupun kita punya indikator ataupun ibaratnya pegangan ya untuk PAMG itu kalau pegangan pertama kita melihatnya bahwa sudah ada tekanan beli tuh gitu. Nah, tapi jangan salah Pak, karena dia itu kan posisinya kan dia naik Pak ya. Kita ngelihatnya tuh dari 63 dari posisi open dia kan naik. Berarti kan sepanjang perjalanan pasti S-lotnya keisi. Nah, tapi habis itu dari harga 66 dia kan turun Pak. Nah, proses penurunan itu di belotnya dia bertambah nggak? Nah, itu kan di posisi 64 dia sudah hampir sepadan dengan posisi S-lotnya. Di posisi 63 dia juga mulai sepadan dengan posisi S-lotnya. Artinya sebenarnya dia turun dengan distribusi gitu Pak. Halo? Ya Pak ya. Iya. Jadi kita harus melihat kecuali tekanan beli itu kecuali kita melihatnya dari harga opennya Pak. Kalau memang harga opennya kalau saya sih prasyaratnya 3 kali undakan, 3 kali papan. Nah, kalau memang ternyata 3 papan itu dari harga open dia dominan S-lot, itu memang ada tekan beli. Tapi kita lihat harga high-nya dia berapa. Contohnya PAMG ini harga high-nya itu di 66. Nah, proses dari harga high terus dia turun, itu si belotnya terus keisi nggak? Kalau terus keisi artinya memang dia lagi turun dengan distribusi Pak, gitu. Oh jadi begitu ya Pak melihat itunya agak bingung juga soalnya kan itu seperti di kayak di harga 61 tuh ya. Harga 61 itu kan sekarang lagi dimakan tuh. Kali romak hijau ya. Kali romak hijau. Tapi habis nanti diisi lagi. Nah, kalau seumpama dia habis diisi lagi artinya apa Pak? Ya yang kemarin itu habis itu berarti distribusi gitu Pak ya. Ya, artinya memang mungkin ya ada orang yang ngeblok Pak atau ada pihak-pihak yang secara masif dia ini jualan sebenarnya. Makanya diisi lagi gitu Pak. Tapi ada yang istilahnya ngambil, berarti kan itu juga kalau ngalir gitu ada juga yang HK kan Pak ya? Ada. HK itu sepertinya mungkin temannya dia juga berarti ya kemungkinan. Nah, kita nggak tahu Pak, tapi lihat cara dia HK-nya. Kan kecil-kecil Pak. Jangan-jangan ini retail. Ya.
Oh, bisa jadi detail. Iya, karena dan detail itu juga kita perhatikan, Pak. Makanya tadi persyaratan Yang di bawah 100 itu maksudnya Pak ya? Yang di bawah 100 itu maksudnya Pak ya? kalau harganya kecil itu harus ada yang 500, Pak. Kalau kalau Oh, metode saya, Pak, ya gitu. oh di bawah kalau yang 500 itu berarti termasuk bandar lah gitu ya Pak? Bukan, maksudnya kalau harganya kecil, contohnya 500 ataupun kayak AMG ini kan 61 Pak harganya. Berarti kan kita Ya. nggak butuh punya modal banyak Pak untuk ini paling ratusan juta kita udah bisa ini. Nah makanya prasyaratnya saya naikkan di mana lotnya itu di dan detail harus ada minimal 500. Maksudnya ada yang muncul 500 Pak di dalam ombak hijau itu Pak. Yang ngalirnya itu Pak ya? Ya itu. Oh begitu. Kalau misalkan 500 itu range harga dari berapa ke berapa tuh Pak? Kalau yang ngalir begitu Pak? Itu di bawah 600 sih Pak. 600. Di bawah 100, minimal 500. Ya. Indikasi 500 itu berarti ada yang masuk bandar gitu Pak? Oh maksudnya kalau harganya di bawah 600, berarti itu kan secara harga kecil Pak. Jadi kita nggak butuh modal terlalu besar sih Pak. Maksudnya anggapannya seperti itu. Nah makanya dan detailnya itu saya persyaratkan untuk apa namanya itu harus di minimal 500 lot. Yang muncul ini kan kalau sekarang kan cuma 100 tuh, jadi nggak masuk prasyarat deh. Saya khawatirnya ini cuma retail yang ngehak sih. Oh begitu. Iya. Dan tadi kata Bapak 600 ya 600 maksudnya harga yang itu. Harga berarti termasuk yang harga 100, harga 200 juga termasuk harus minimal 500 ya? Iya, harus ada yang muncul di dan detailnya itu kalau kita lagi ngamatin, dia kan mengalir dari atas ke bawah. Nah, itu harus ada yang muncul entah 1 atau 2 papan. Prasyaratnya harus ada yang muncul 500-an. Gitu. Oh begitu. Iya. Oh kalau yang 100 kemarin dicontohkan ini 100 kali itu 100 harga di atas 500 berarti Pak ya? Harga di atas 600 Pak? Gimana ya, Pak? Gimana ya? Untuk waktu kemarin kan ada contoh yang kali itu ada yang 100 itu berarti kalau nggak salah saya lupa sih harga berapa waktu itu. Cuma volumenya itu ya 100. Nah kalau yang 100 berarti kalau kata Bapak tadi yang di bawah 600 harus ada syaratnya itu yang 500-an. 500 lot. Ya 500 lot, Iya. 500 lot. Tapi kalau misalkan yang volumenya 100 itu berarti di atas 600 ya harga itu. Harga Iya. sahamnya. Iya, jadi kalau prasyaratnya itu kalau di bawah harganya di bawah 600 itu harus ada lot-lot 500 sama dengan 500 atau lebih besar yang muncul. Itu yang pertama. Tapi kalau harganya di atas 600 itu apa namanya? Boleh prasyaratnya diturunin menjadi 100 lot yang muncul. Oh iya ya. Kalau kemarin itu kalau yang itu belum dibahas kan kayak dia. Ada Baru nih sekarang. sempat dibahas sih Pak, mungkin Pak Udi baru masuk mungkin. Oh mungkin ya. Lewat juga kan ya. Iya. Oh iya. Oh ini ada. Ya ya. Ada yang 2000 juga tapi cuma 1 kali. Tapi ya Oh, iya. berhati-hati sih Pak, PMG itu apa namanya? Indikasi fake offer juga ada, dia maksudnya terlalu banyak jadi saya biasanya skip dulu deh Pak. Kalau saya sih. Oh kalau yang itu. Oh iya. Ya siap. Terima kasih Pak. Oke, sama-sama Pak. Untuk INKP itu teman-teman ada yang perhatikan sekarang harga sudah 9.050.